Sagittarius, selamat datang di bacaan Venus di Gemini. Ini adalah bacaan astrologi dan kemudian akan dikombinasi dengan bacaan dari tarot dan dari oracle card. Ini adalah untuk Sagittarius ascendant, matahari, dan bulan. Ambil jika resonate dan jangan paksakan kalau tidak resonate. Jika perlu melihat rangkuman dari bacaan ini, silakan lihat di description box di bawah video ini. Kita lihat Sagittarius, Venus sudah berada di Gemini sejak tanggal 3 April tahun 2020. Dan pada tanggal 5 Mei, Venus sudah sampai pada 20 derajat 37 menit Gemini. Dari tanggal 5 Mei sampai tanggal 21 Mei, dia tetap berada di 20 derajat atau disebut dengan station dan akan segera retro. Selama masa tersebut antara 5 sampai 21 Mei itu akan sangat kuat energinya dari Venus karena dia sangat dekat dengan bumi. Nah, dari tanggal 21 Mei ini kita lihat dia mulai berjalan mundur dan Venus membuat hubungan yang tension dengan Neptunus. Tanggal 17 Juni 2020, Venus berhenti di 6 derajat dan dia tetap berada di situ sampai tanggal 4 Juli. Venus baru sepenuhnya bisa berjalan maju. Ada dua hal yang kita perlu perhatikan dalam hal Venus di Gemini ini. Dia akan melakukan retro dari Mei sampai Juli dan dia akan tetap berada di sana sampai dengan 8 Agustus 2020. Baru dia keluar dari Gemini masuk ke Cancer, berarti dari April sampai Agustus berada di Gemini, dan dari Mei sampai Juli sampai 4 Juli dia akan retro. Nah, satu hal lagi, tanggal 21 Mei ini Venus membuat hubungan yang tension dengan Neptunus dan di tanggal 27 Juli dia akan kembali di posisi sama ya 20 derajat dan dia juga tetap akan membuat hubungan yang tension dengan Neptunus yang retro. Sehingga pada saat ini, selain kita akan mengalami masalah, ada perubahan dari cara pandang kita, dan Venus itu bicara mengenai bagaimana kita menghargai sesuatu, ya, termasuk sesuatu yang paling kita hargai biasanya kita sangat cintai. Sehingga itulah yang kemudian yang banyak dihubungkan orang dengan Venus adalah tentang percintaan. Sebenarnya itu dimulai dari diri sendiri. Yang paling dasar adalah kita merasa nyaman hidup, ya. Kita bisa bernafas, kita tidak kepanasan, kita bisa melihat, kita mencium bau yang harum, bukan bau yang tidak menyenangkan. Itu adalah fungsi dari Venus. Dan dia mengatur Taurus, juga Libra, sehingga tidak hanya kepada diri sendiri, itu yang paling dasar. Kemudian kita menginginkan kemewahan, kita ingin uang, kita ingin rumah yang bagus, tetapi juga kita ingin hubungan yang harmonis, ya, hubungan yang saling memberi dan saling mengasihi. Nah, karena dia retro, maka itu akan menjadi fokus utama dari perubahan kita. Dan ketika Venus harus square dengan Neptunus, yang terjadi adalah kita jadi double bingung. Nah, oleh sebab itu, kita perlu sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan. Dan Venus yang retro sering ya dilihat juga sering menandakan bahwa para mantan akan seperti masuk kembali ke dalam kehidupan kita. Yang perlu kita lihat dan kita pelajari adalah mantan menjadi mantan karena satu alasan, ya. Jadi ada saatnya di mana kita berpikir dengan sangat logis dan membuatnya menjadi mantan. Ketika dia datang kembali dalam kondisi Venus yang retrograde, maka kita bisa salah mengambil keputusan karena sangat bisa terjadi dia tampak lebih indah daripada aslinya yang ternyata tidak berubah, dan pada akhirnya nanti kita akan mengambil keputusan sama dengan masa waktu kita membuatnya menjadi mantan.
Atau kemungkinan lain adalah kita bersama dengan seseorang yang sebenarnya biasa-biasa aja dan tidak mungkin ada masalah, tetapi tidak berarti kita perlu melakukan sesuatu yang besar. Nah, pada saat Venus retro, kadang-kadang kita mengambil keputusan yang drastis, ya. Mungkin kita putus dengan dia sampai pada satu saat kita menyadari bahwa sebenarnya kita tidak sebegitunya ya kepada dia, karena kita seperti mendapatkan kacamata yang membuat pandangan kita buram tentang apa sebenarnya yang kita hargai. Bisa ke orang lain, bisa ke diri sendiri. Misalnya, kita ingin lebih cantik gitu ya, katakanlah pengen potong rambut, dan setelah potong rambut ternyata kita tidak menyukai hasilnya. Dan itu kan tentu saja berakibat penyesalan. Termasuk ketika kita memilih untuk membeli rumah misalnya, membuat kontrak pekerjaan, membeli mobil, semua hal yang mahal itu mungkin kita harus berpikir berkali-kali supaya kita tidak salah langkah dalam mengambil keputusan. Karena tadi kita lihat sampai awal Juli dia baru Venus baru berjalan maju, tetapi dia baru keluar dari Gemini itu sekitar bulan Agustus. Maka kalau dalam hal terkait hubungan, saya menyarankan untuk tidak mengambil keputusan yang besar pada masa ini, ya, biarkan semuanya unfolding, tersingkap, informasinya flowing begitu aja, mengalir sampai kita menemukan dan yakin benar akan apa yang akan diputuskan. Sagittarius, kenapa ini sangat penting buatmu? Karena Gemini atau di mana letaknya Venus berada sekarang berada di kemitraan dan pasangan. Dan ini artinya pada saat ini Sagittarius sedang mengkaji sangat mendalam siapa sebenarnya mitra sepadan saya. Siapa sebenarnya bisa menjadi pendamping saya, soulmate saya, twin flame saya, apapun istilahnya. Tetapi biasanya kalau tidak dia adalah pasangan, percintaan, asmara, mungkin juga dengan sahabat, mungkin juga dengan mitra kerja, dengan siapa saya ingin membina hubungan dalam berbisnis. So, be very careful ya, karena ujian di sini adalah seolah-olah dirimu punya keyakinan, ternyata keyakinanmu itu perlu dipertanyakan lagi oleh dirimu beberapa saat kemudian karena pengaruh dari perjalanan planet di langit. Oke, Sagittarius. Kita lanjutkan dengan bacaan dari The Psychic Tarot ini. Saya akan ambil 5 cards ini, dan karena Sagittarius adalah zodiak ke-9, maka saya akan mengambil kartu mulai dari ke-9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Ya, kita sudah dapatkan kartunya Sagittarius. Kita lihat, baca satu persatu. Mulai dari kartu pertama, current situation adalah bagaimana engkau berusaha membuat semua menjadi balance. Di sini kalau gambar kartu ini ada wands, itu tindakan, action. Ada pentacles, artinya keuangan, ya, kecukupan dan rasa nyaman. Ada cup, itu adalah emosi, dan pedang itu menunjukkan pikiran dan logika kita. Jadi ini adalah situasi yang harus dihadapi oleh Sagittarius pada saat ini, membuat semuanya seimbang, tidak ada satupun yang berlebihan. Apa yang kau miliki, apa yang menjadi tindakanmu, apa yang menjadi emosimu, dan apa yang kau pikirkan. Pastikan untuk menjadi seimbang. Kalau kita lihat apa yang kau harapkan sebenarnya memang membuat partnership dan aliansi, ya, kemitraan, dan itu tadi terlihat sekali kalau memang Venus berada di Gemini atau di rumah ketujuhmu, ini memang bicara mengenai kemitraan atau partnership, termasuk dengan pasangan asmara. Hidden influences-nya adalah material harvest. Artinya, ini kan masih tersembunyi. Kalau bisa dilakukan sesuatu untuk bisa membina hubungan yang balance dalam kemitraan, take and give, rasa keadilan, kebersamaan, saling memberi, saling mendengarkan,
dan berbagi dalam hal kepemilikan serta tindakan yang sama besarnya, maka hidden influences-nya adalah bisa mengambil manfaat dari situ, dan tentunya mudah-mudahan manfaat material. Ya, manfaat material bisa bentuknya uang, bisa bentuknya makanan di sini ya, dan semua kebutuhan lain termasuk kedekatan fisik sebenarnya adalah material thing. Advice-nya adalah temptation, karena dia posisinya advice adalah jangan sampai tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak seimbang, partnership dan current situation. Di sini godaannya untuk tidak menghargai kebersamaan, ya. Nah, resultnya kalau memang menginginkan menjadi seimbang adalah the waiting game. Artinya, di sini Sagittarius tidak boleh menjadi single player, tetapi harus memberikan kesempatan pada partner, pada pasangan, pada mitra untuk juga mengambil keputusan, tindakan, memberikan emosi ataupun kontribusi yang sama besarnya dengan dirimu. Jadi ini adalah kesukarelaan dari kedua belah pihak. Makanya hasilnya adalah harus menunggu, karena bukan dirimu sendiri yang punya peran di dalam hubungan atau partnership ini. Oke, kita lanjut dengan bacaan yang berikut. Kita menggunakan Gateway Oracle Card, satu kartu untuk Sagittarius. Saya akan ambil kartu ke-9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kartu ke-9, Being in the flow. Iya, I am in the flow of the universe. Jadi Sagittarius pada saatnya nanti, katakanlah di awal Agustus, Sagittarius dengan kemampuan untuk membuatnya seimbang, menjadi adil, kemudian membina hubungan yang setara dengan mitra, maka dirasakan kamu akan bisa menjalani proses keseharian, kehidupan keseharian dengan lebih lancar, lebih flowing, dan ini adalah pemberian dari universe. Oke Sagittarius, itu bacaan yang bisa saya ambil untuk kali ini. Wenita Indrasari sini, semoga bermanfaat. Salam hati dan cahaya.